adalah pasien posisi supin dengan kaki sedikit ditekuk. Caranya adalah kita kumpulkan janin ke tengah, ya, tangan kiri menelusuri proses sifoideus untuk menemukan fundus. Setelah kita ketemu, maka kita akan menentukan berapa jari di bawah PX tinggi fundusnya secara pemeriksaan Leopold. Kita kombinasi dengan pemeriksaan McDonald dengan menggunakan Medline. Kita akan meletakkan 0 cm persis di atas fundus dan kita tarik Medline-nya melampaui umbilikus sampai di atas simfisis. Kita akan menentukan berapa sentimeter, ini ditemukan adalah 24 cm. Leopold kedua tujuannya untuk mengetahui posisi janin. Apa yang ada di sebelah sisi kiri dan kanan perut ibu, apakah bagian keras memanjang atau bagian-bagian kecil. Yang Budian omongin namanya sair obstetrik. Ya, posisi pasien lurus dengan kaki tetap sedikit ditekuk. Caranya adalah kita meletakkan salah satu sisi meletakkan kanan pemeriksa sebelah kiri atau kanan nanti secara bergantian, sisi yang lainnya meraba. Apakah ditemukan bagian keras memanjang dan bagian-bagian kecil. Caranya adalah kita letakkan, kita mulai dari sisi perut bagian kanan dan tangan dengan menggunakan menahan tangan sebelah kiri, kita gunakan kanan pemeriksa menelusuri dari atas ke bawah pada sisi perut kiri ibu. Kita rasakan apa yang ada di sebelah kiri perut ibu. Dan kita lakukan hal yang sebaliknya. Kita tahan perut sebelah kiri ibu menggunakan tangan kanan pemeriksa, tangan sebelah kiri pemeriksa menelusur perut kanan ibu untuk memvalidasi bagian yang ada. Kita menemukan bahwa bagian keras memanjang ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan ukur denyut jantung janin, yaitu dengan cara posisi pemeriksa menghadap ke kaki ibu. Kita dengarkan di area punggung dengan cara seperti ini. Kalau kita memprediksikan atau memperhatikan bahwa ini adalah terdengar denyutannya, maka tangan sebelah kanan meraba arteri radialis ibu untuk memastikan apakah jumlah denyutan ini sama dengan arteri radialis. Kalau sama berarti ini bukan denyut jantung janin tapi arteri ibu. Harusnya jumlahnya frekuensinya lebih tinggi dari nadi ibu. Karena nadi itu normalnya 60 sampai 100. Kurang dari itu bradikardi, lebih dari itu adalah takikardi. Oke, kita jadi pertama kita posisikan, kalau sudah kita lepas dan kita periksa nadi ibu. Nah, seperti itu. Kalau sudah ketemu, apa yang kita evaluasi pada saat kita auskultasi? Jumlahnya, kualitas denyutan dan iramanya. Ya. Selanjutnya adalah Leopold ketiga. Tujuannya untuk mengetahui presentasi terbawa janin. Apakah yang pertama untuk mengetahui bagian presentasi terbawa janin, dan yang kedua adalah mengetahui sejauh mana bagian presentasi tersebut telah masuk PAP. Ada dua tujuan Leopold ketiga. Presentasi terbawa janin itu diidentikan dengan kepala kalau dia keras dan melenting. Diidentikan dengan bokong kalau dia bulat dan lunak. Dan kalau saat dilakukan gerakan atau digerakkan itu masih leluasa bergerak, maka dikatakan belum masuk PAP. Kalau tidak dapat digerakkan lagi, maka dikatakan sudah masuk PAP. Caranya adalah sebenarnya posisi ibu tetap seperti Leopold 1-2, kita tetap akan menemukan fundus dulu. Setelah fundusnya ketemu, maka kita akan fiksasi. Ya, kita akan fiksasi tangan sebelah kanan ini kita letakkan di atas simfisis, di bawah perut ibu di atas simfisis dengan cara seperti ini. Pada saat ini kita sedikit mencengkeram atau memegang, gerakan seperti memegang sesuatu untuk merasakan yang kita pegang ini bulat lunak atau keras melenting. Melenting itu jadi kalau kita pegang itu agak bergerak-bergerak, agak bendal-bendal gitu. Itu adalah kepala. Ya, jadi tidak diam. Kalau bokong dia diam. Ya, sambil berikutnya kita gerakkan apakah masih bergerak atau tidak. Selanjutnya kita lanjutkan dengan Leopold keempat. Tujuannya untuk mengetahui
sejauh mana bagian presentasi terbawah janin telah masuk PAP. Jadi saya ulangi, level 3 tujuannya mengetahui bagian presentasi terbawah janin, dan yang kedua apakah sudah masuk PAP atau belum. Sejauh mana ini kita menggunakan cara seperlimaan, itu dengan cara kita letakkan jari-jari kita di bawah perut dan di atas simfisis dengan gerakan jari-jari secara horizontal. Adalah seperti ini. Seberapa jari itu masuk, maka sisa jari itulah yang dikatakan sebagai masuknya bagian presentasi terbawah janin. Misalnya jari kita masuk 4, maka ada satu jari yang tersisa, maka nilainya 1/5. Itu ngingetnya ya, kebalikannya. Kalau misalnya tidak masuk, kita turunkan secara berurutan, sisa jari ada di atas simfisis. 2 jari, 1 jari. Cara yang kedua adalah menggunakan teknik konvergen divergen. Kita dari sisi menghadap ibu, kita telusur perut ibu dari samping kiri dan kanan untuk mengetahui apakah kedua ujung jari kita ini saling bisa bertemu, yaitu masuk di dalam cekungan di bawah abdomen atau perut. Kalau masih bisa bertemu, waktu kita telusur ini namanya divergen. Kalau misalnya tidak bertemu, ini berarti konvergen. Divergen itu masih menunjukkan bahwa sebenarnya janin itu belum masuk ke PAP. Ya, kalau misalnya konvergen ini sudah masuk. PAP. Jadi kalau di rumah sakit biasanya sih yang paling sering ada kedua-duanya bisa konvergen divergen, ada yang menggunakan seperlimaan.